Shalom, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu, di mana pada malam hari ini ya Tuhan kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Secara khusus ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu ini. Lindungilah kami di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Ampunilah dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tunggodang situtu ulaonmu atong di pasah Tuha tatuho dang adong betikim marna lembatahe ngolumi bahen tiruan toktong sai patu pamai alani Tuhani soma kirim balos na Tuho debata domarni danani ulami manang na adong parbueni. Yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah hati yang baru. Reformasi adalah semboyan yang sering kita dengar, tetapi itu mengandung arti kembali ke bentuk yang semula atau kebenaran akibat dari perlakuan kita, perilaku kita sehari-hari yang mungkin juga dapat melenceng dari firman Tuhan. Sama halnya ketika Martin Luther memimpin gerakan reformasi yang menuntut kembali ke Alkitab dengan ajaran yang sebenarnya, yaitu keselamatan manusia hanya oleh anugerah Tuhan, bukan karena dengan perbuatan baik, tetapi semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Demikian juga halnya Allah melakukan suatu reformasi untuk mengembalikan setiap umatnya kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu memperbaharui hati. Sekali lagi, memperbarui hati umatnya untuk menjadi manusia yang baru. Saudaraku seiman, hati adalah bagian penting dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia. Dan kita juga menghubungkan hati dengan tingkah laku atau sifat kita dalam berperilaku. Sebagai contoh, kadang orang mengatakan dasar tidak punya hati, teganya memusuhi saudaranya sendiri.
Namun kita masih suka memberontak kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Bila hati kita dipenuhi dengan kebencian, tidak nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita mau merubah karakter kita sesuai dengan ajaran Alkitab, yakin dan percayalah, Tuhan akan mengganti hati kita yang dulu tidak taat menjadi taat, asal kita selalu datang kepadanya. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat 28 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan ayat yang terakhir, ayat 28 dikatakan, dan kamu akan diam dalam negeri yang ada, yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Dari nas firman ini dengan jelas dikatakan untuk kita, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan mengganti hati kita yang masih ada mempunyai hati yang keras, hati yang penuh syirik, dengki, menjadi hati yang penuh kasih dan damai. Sehingga Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Setelah hati kita diubahkan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjaga hati kita. Marilah kita selalu berubah untuk berbuat lebih baik. Dengan perubahan itu, kita telah dikatakan mempunyai hati yang baru. Sekali lagi, dengan perubahan yang setiap saat kita laksanakan, kita akan dikatakan mempunyai hati yang baru. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Marilah kita sama-sama mau menjaga hati kita masing-masing, dan kita mau jadi anak Tuhan yang taat dan setia kepadanya. Menjaga hati yang baru adalah orang-orang yang taat dan selalu memuliakan namanya. Sehingga apapun di dalam perjalanan kehidupan kita, bila kita taat dan memuliakannya, pasti kita akan beroleh kehidupan yang aman, bahagia, yang pasti Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ai lambok do soara ni Tuhatai, Roma holas manang rohami, saitai ngotok tong hatani Tuhatai, mangarahon jolma Tuhani. Sai patu pamai alani Tuhani, soma kirim balos na Tuho, debata domarni danani
ulami manang na adong parbueni. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami selalu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kami firman yang indah pada malam hari ini, agar kami selalu berubah untuk mempunyai hati yang baru. Dengan hati yang baru ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan menyelamatkan kami. Kami akan memperoleh kehidupan yang bersukacita. Ya Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Tuhanlah yang menjagai kami. Tuhanlah yang membangun kami besok pagi di dalam keadaan sehat. Ampunilah ya Tuhan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.